waktu kepada Pak Dadan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Partisipan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di Webex di sini. Kali ini saya kebagian di sesi 3 untuk menyampaikan materi tentang bagaimana penugasan Edmodo ya, salah satu situs Edmodo di internet. Nanti juga ada file pendukungnya menggunakan Excel. Nah, sebagaimana ketahui bahwa banyak aplikasi di situs-situs yang dipergunakan oleh tenaga pengajar ataupun peserta didik pula ya, termasuk juga itu ada yang online, semi offline dan offline. Baik, saya akan lanjutkan saja ya. Eh, kita lanjutkan nanti materi-materi yang akan saya sampaikan supaya agak berurutan. Yang pertama, apa itu Edmodo, bagaimana cara bergabung dengan Edmodo, siapa saja yang dapat bergabung di Edmodo, mengapa harus gabung di Edmodo, kelemahan Edmodo, tampilan homepage Edmodo, tampilan Edmodo setelah login, manajemen Edmodo, dan aplikasi pendukungnya dengan Excel nanti akan saya praktekkan ya secara online. Mudah-mudahan tidak terkendala dengan internetnya ya, dan juga nanti hasil rekapan Edmodo dengan menggunakan Excel. Nah, lanjut. Apa itu Edmodo ya? Edmodo adalah sebuah aplikasi online yang digunakan untuk berbagi konten, mendistribusikan kuis, tugas, dan mengelola komunikasi dengan siswa, kolega, dan orang tua. Ya, mahasiswa juga bisa, ya, para dosen dan lainnya. Ya, eh, Edmodo ini memang banyak dipergunakan dan sudah tidak heran lagi bagi kita. Bagaimana cara bergabung dengan Edmodo? Ya, satu, untuk dapat bergabung dengan Edmodo ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, diantaranya terhubung dengan jaringan internet sudah barang tentu ya, baik itu selaku peserta didik, guru ya, ataupun orang tua nanti. Kemudian menggunakan laptop, PC, HP atau alat gawai lainnya. Login bisa sebagai guru, login bisa sebagai peserta didik, login juga bisa sebagai pemilik akun Edmodo ya, biasanya untuk mengontrol ini secara keseluruhan guru dan peserta didik termasuk dengan orang tua. Bisa login juga ini dengan login orang tua ya, karena orang tua bisa login juga membuat akun di Edmodo. Nah, kemudian siapa saja yang dapat bergabung di Edmodo? Sebenarnya untuk bergabung di Edmodo siapa aja bisa ya. Siapa yang butuhkan, kalau cocok ya bisa menggunakan Edmodo, tapi pada dasarnya sih tergantung orangnya senangnya menggunakan aplikasi di situs apa saja yang mereka senangi gitu. Siapa saja dapat bergabung, tapi untuk dunia pendidikan umumnya yang bergabung di Edmodo adalah guru, peserta peserta didik dan orang tua. Di Edmodo memang ada tampilan tiga ya, ada untuk tampilan guru atau login untuk guru lah, kemudian login untuk peserta didik dan orang tua. Kemudian mengapa harus gabung di Edmodo? Pada dasarnya semuanya aplikasi online baik untuk dipergunakan dengan tugas-tugas online. Jadi saya tidak bahwa Edmodo itu bagus ya. Sedangkan alasan kenapa harus memilih Edmodo diantaranya, satu, tampilan perintah pada Edmodo dapat dirubah ke dalam berbagai bahasa ya. Karena pas muncul kan itu memang bukan buat oleh orang Indonesia, jadi kan tampilannya dari bahasa luar gitu, sehingga bisa dirubah ke ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Dapat sharing dengan guru-guru dan peserta didik tiap negara gitu ya. Dalam postingan Edmodo pada tampilan homepage-nya itu ada selalu muncul postingan-postingan guru-guru di tiap negara ada gitu, termasuk peserta didik juga, mahasiswa atau siswanya. Tidak perlu takut dalam menerjemahkan ya, karena memang ada translate-nya itu ya di Edmodo. Tinggal klik translate nanti berubah dalam tampilan bahasa Indonesia misalnya. Dapat memantau pekerjaan anak baik yang sedang berlangsung ataupun belum mengumpulkan tugas. Jadi anak lagi mengerjakan bisa ketahuan, oh anak tersebut sedang berlangsung mengerjakan tugas, atau yang belum mengumpulkan atau dia belum mengerjakan.
Kemudian ekspor nilai dalam bentuk Excel. Jadi setelah mengerjakan, nanti kita selaku guru ataupun pemilik akun Edmodo, khususnya servernya, dia akan bisa mendownload hasil dari pekerjaan anak berbentuk nilai-nilai. Penugasan dapat diupload dalam bentuk video. Jadi kalau ada tugas ke anak, misalnya bentuk video, gambar ataupun bentuk dokumen-dokumen office, itu bisa diupload oleh anak ya nanti. Tergantung perintah instruksi yang kita berikan kepada anak. Nah, kemudian kelemahan Edmodo ya, ini yang selama saya yang tahu ya, saya juga baru beberapa bulan sih menggunakan Edmodo ini. Sama halnya dengan aplikasi online lainnya, ada kelebihan dan kelemahannya ya. Untuk Edmodo sendiri ada beberapa kelemahan yang pernah saya coba. Soal dalam bentuk video tidak dapat dilihat secara online oleh peserta, tapi harus di-download terlebih dahulu. Nah, ini memang kelemahannya. Jadi anak tidak bisa melihat tampilan videonya secara langsung di Edmodo kalau ada apa soal yang berbentuk video gitu. Jadi dia harus download dulu, pelajari dulu, baru bisa menjawab soal. Kemudian yang kedua, upload video di postingan umum hanya dapat dilihat jika sudah di-download terlebih dahulu. Jadi kalau orang lain ada yang posting video, kita harus download dulu gitu ya. Kemudian rekapan hasil pekerjaan dalam bentuk Excel masih belum rapi ya. Ini memang kelemahan di Edmodo ini. Jadi anak-anak sudah mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaannya, manakala kita download itu hasilnya masih acak-acakan ya, dalam bentuk Excel juga gitu, seperti itu, sehingga harus perlu dirapikan. Makanya dalam hal ini nanti akan saya coba bagaimana merapihkan data-data hasil pekerjaan anak melalui rekapan Excel. Kemudian jika ingin menambahkan fitur lain-lain harus benar-benar verifikasi alamat email Edmodo ya. Biasanya kalau share yang hal-hal tertentu yang sifatnya memang kita ingin tampilannya lebih bagus, kita harus memang harus diverifikasi benar emailnya oleh pemilik akun Edmodo ya. Kemudian dalam hal tertentu ada kalanya memang loading, kadang-kadang kan situs juga ada kapasitas sibuknya ya. Kalau di luar negeri mungkin kan di kita siang, mungkin di luar negeri malam. Kalau di kita malam, mungkin di luar negeri siang. Jadi tergantung kesibukan ya. Server juga ada pengaruhnya itu. Nah, itu kelemahan. Nah, ini bentuk tampilan daripada Edmodo ya. Di sini kelihatan ada dari masuk ya, mendaftar ya, ada toolkitnya juga di sini. Kemudian ada di sini login untuk guru ya, bisa login, mari memulai sebagai guru, sebagai siswa ataupun sebagai orang tua. Jadi di sini ada 3 hal gitu ya, seperti halnya di sekolah kan ada elemen guru, siswa, termasuk orang tua atau komite sekolah gitu. Nah, begitupun di Edmodo ada tampilan untuk login untuk guru, siswa, dan orang tua ya. Nanti akan saya praktekkan, kita coba langsung. Nah, ini bentuk tampilan homepage-nya kalau kita sudah login ya. Di sini sengaja saya pakai akun, tadinya buat akun guru, saya jadikan untuk akun sekolah ya di sini. Nah, ini nama kelas-kelasnya kita manage. Kemudian ini kuis ya, contoh kuis ya, soal kuis, termasuk soal uraian atau lain nanti bisa dilakukan oleh kita. Nah, itu kemudian pengaturan Edmodo ya, pengaturan dalam langkah-langkah pengaturan pengelolaan Edmodo diantaranya membuat daftar kelas. Saat kita sudah login, buat daftar kelas dulu ya, berapa tingkat, berapa rombel yang kita butuhkan ya. Kemudian men-share kode kelas, karena tiap kelas beda kode ya. Misalnya kita membuat 5 rombel, berarti 5 rombelnya beda kode juga gitu ya. Misalnya 7A, 7B, 7C, 7D, 7E gitu kan, beda itu kode-kodenya. Nanti kita share per kelas gitu. Mempersiapkan bentuk soal. Jadi di sini juga kalau guru ingin memposting soal, jadi sudah barang tentu harus disiapkan bahan mentahnya ya, soal-soal, entah itu
soal harian ya, soal PTS, PAT ya, atau soal penilaian tengah semester PTS ya. Bisa berbentuk pilihan ganda, esai, multi choice atau lainnya ya. Juga siapkan juga kunci jawaban karena di Edmodo itu kita buat soal, kemudian kita ketikkan sama seperti halnya ya di Google Form ya, itu ada kan centang yang benarnya gitu. Di sini juga sama, yang benarnya mana tinggal diklik kunci jawabannya. Kemudian pendukung lainnya ada gambar, video, atau bisa mengupload tautan link ya. Link ya, anak supaya mengklik link tersebut dia akan tertuju kepada link yang kita atur. Pengaturan waktu dan penugasan ya, dan batas waktu penugasan. Misalnya kita akan menugaskan hari ini jam berapa, tanggal berapa gitu, dan batasnya sampai jam berapa gitu, atau hari apa. Nah, itu dalam penugasan. Mengecek pelaksanaan penugasan itu di tampilan homepage ya. Mendownload hasil penugasan dan mengecek, merekap dan merapikan penugasan aplikasi melalui Excel karena tampilannya nanti di-download dalam bentuk Excel. Oke, kita coba untuk mempraktekannya ya. Mudah-mudahan tidak apa sinyalnya bagus ya. Baik, sebentar. Oke, kita masuk ke Google Chrome ya di sini. Nah, kita langsung di ini tampilan browsernya ya. Kita ketikkan saja misalnya di sini edmodo.com ya, edmodo.com. Mudah-mudahan tidak loading ya. Jadi saya coba bagaimana masuk ya menggunakan Edmodo ini. Nah, ini misalnya ya tampilan-tampilan untuk bisa login ke Edmodo ya. Di sini ada sign up. Kalau yang sudah pernah login ada I'm a teacher, student, atau sebagai orang tua, parent ya. Kita coba login get starter teacher sebagai guru. Nah, di sini masukkan emailnya ya. Emailnya apa, passwordnya apa. Kita coba sign dengan Google ya. Kita klik. Nah, halo ya. Mudah-mudahan bisa langsung. Kalau tidak sana ini sudah terpakai dengan Edmodo ya. Jadi ya sudah barang tentu email harus dipersiapkan untuk bisa login ya. Emailnya mau email di Google atau Yahoo ya. Nah, di sini ada nama depan, nama belakang. Kita coba masuk postingan ya. Nah, setup kelas. Ini kalau kita sebagai guru awal-awalnya kita harus setup kelas dulu ya. Misalnya saya coba men-setup kelas. Ini baru first time masuk misalnya. Misalnya saya coba masuk di sini kelas 9 ya, misalnya 9A ya, apa 9 saya pernah buat ya, 9F misalnya ya. Subjek di sini all saja ya, all saja karena ya kalau misalnya seorang guru ada di sini tampilannya adalah sesuai mata pelajarannya atau keinginannya, ya tinggal pilih sini komputer teknologi dan lainnya. Misalnya kalau saya kan PAI tidak ada, klik all saja. Kemudian klik di sini sama all subjects-nya. Kemudian grade-nya. Tadi saya ketikkan di sini kelas 9. Select grade, misalnya kelas 9 berarti. Ya, next. Nah, tinggal di sini custom your class. Di sini ada warna-warna untuk menandakan kelas warnanya apa gitu ya. Untuk misalnya di sini saya buat kelas 9F. Saya kasih klik warna kuning misalnya. Create class, langsung terbuat kelas. Nah, tunggu sebentar, nanti akan masuk ke tampilan homepage kelas ya.
Waktu kemarin juga saya sudah menugaskan ke anak-anak, mudah-mudahan nanti bisa dilihat tampilan di Edmodo siapa yang sedang mengerjakan atau yang belum. Add student nanti aja ya. Kita klik ini saja ya. Close dulu sebab nanti kita perlu di-share itu yang namanya kode kelas gitu. Nah, ini yang tadi sudah dibuat oleh guru ya. Semua guru mapel bisa buat. Di sini ada your class, bisa di sini tampilannya kalau muncul buat kelasnya berapa. Di sini ada post, ada folder, membuat folder di kelas, member, small group ya atau grup kecil lah. Di sini ada member untuk menginvite ya di sini. Nah, bagaimana untuk men-share kode kelasnya? Nah, di sini ya, kode kelasnya di sini. Nah, ini tinggal share, copy ya, tinggal kopikan saja. Dan nanti kode tersebut di-share lewat WA, akun apa aja ya, media sosial yang berhubungan dengan peserta didik, kasihkan saja nanti biar anak mendownload Edmodo-nya di HP atau gawai lainnya ya, kemudian masuk sebagai peserta didik di kelas tersebut. Nah, kita coba masuk ke kelas ya. Kelasnya barusan saya buat satu ya. Nah, kemudian setelah ini tinggal kita tadi baru satu kelas. Nanti kita bisa buat beberapa jenjang rombel lagi ya. Mau guru itu mengajar di beberapa kelas, tinggal setup kelas saja ya. Ambil contoh ini karena lumayan ini langsung online ya. Coba karena di sini saya pakai dua PC ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini tampilan kelas. Kalau mau buat kelas lagi di sini bisa ya, tinggal di sini aja. Ini kan kelas F udah ada nih. Create class ya. Create aja di sini. Jadi di sini create class ya. Tinggal nama kelasnya. Misalnya tadi kelas 9F. Saya kasih di sini kelas 9G misalnya ya. Apa di sini misalnya kelas unggulan bisa aja di sini tulis ya. Select berarti kelas 9 ya, 9 10 grade. Kemudian select subject all, ini juga sama all saja. Change color tinggal bisa rubah-rubah ya, colornya mau apa, create. Jadi kita sudah membuat dua kelas. Nah, ini contoh pembuatan kelas add sama nanti saja ya. Nanti kita share kodenya ya, tinggal kalau ingin men-share kode tinggal misalnya klik ini ya, tinggal klik kode di posisi ini. Nah, ini kodenya ya. Kalau untuk invite itu kita bisa cari di sini ya. Nah, ini invite ya, tautan seperti di WhatsApp atau yang lainnya, tinggal share aja tautan ini, nanti kita confirm di sini. Nah, kemudian masuk ke home dulu, masuk ke home dulu. Bagaimana tampilan menu utama, menu depan ya. Nah, ini yang saya maksud ya, tampilan postingan seperti di sini, seperti Facebook aja gitu ya. Seperti Facebook, kita juga menginginkan apa yang keinginan apa mau kita di Edmodo. Jadi misalnya ini add apa misalnya, mau tentang bahasa Inggris ya atau education, tinggal klik aja STEAM ya, save. Ini terhubung ke setiap negara, jadi enaknya gitu, kita sambil sharing ya itu. Nah, ambil contoh ini bertulisan bahasa Arab, kita translate ya di sini. Translate, menu translate lupa lagi ya. Biasanya ada di bawah, entah bentuk gambar atau tidak ini biasanya. Ya, kita coba terjemahkan di sini ya, for language atau apa tadi lupa lagi ya. Jadi nanti intinya ada perubahan tampilan gaya bahasanya gitu ya. Jadi kita tidak perlu artinya tinggal translate saja. Nah, itu tampilannya. Kemudian satu sesi lagi, maaf. Kemudian Bentar lagi ya, Bu. kita share di sini apa ya, kenalan aja misalnya ya di sini. Nah, di sini ada teacher Edmodo, di seluruh guru-guru yang ada di Edmodo kita
post saja di sini ya. Nah ini ya, nanti dibaca oleh orang lain seluruh guru yang ada di Edmodo. Nah itu. Nah, bagaimana sekarang untuk penugasan ya? Untuk penugasan kita coba membuat tugas ya. Kita masuk misalnya ke kelas ya. Misalnya saya akan kasihkan ke kelas 9 F ya, ke 9F. Lalu di sini lumayan agak sedikit loading ya. Eh, Agak sedikit login, mudah-mudahan saya akan coba pindah ya. Bentar, ini saya pindah ke yang sudah ada ini ya, termasuk tugas-tugas homepage dan lainnya. Jadi saya menggunakan di sini yang PC-nya, tidak yang pakai laptop ya. Kita coba ini tampilan-tampilan tampilan-tampilan yang sengaja saya buat pakai akun, dijadikan akun sekolah ya. Nah, ini tampilan-tampilannya. Perhatikan di sini, ini ada 14 kelas yang saya buat ya. Kita coba lihat kemajuan. Nah, ini tampilan nilai yang sudah masuk ataupun belum, tapi karena di sini nilai sudah baru saya posting tadi soalnya gitu. Kita coba misalnya kelas 8A ya. Kemudian di sini, nah ini kemarin saya udah posting. Ini yang telah mengumpulkan. Kita bisa cek di sini, ya. Cek di sini apakah anak mengerjakan atau tidak soal yang telah saya berikan. Lumayan agak loading, padahal ini saya langsung terhubung pakai kabel internetnya nih. Presensi jangan lupa Bu ya. Iya, resepnya sudah. Sudah, Pak. Oh iya, siap. Bu Frida, mohon maaf presensinya. Ya, ini saya kirimkan lagi yang terbaru presensinya. Oh iya. Sudah dibetulkan yang itunya, Bu? Sudah. Yang emailnya. Oke, baik, langsung. Mau ke WA saya, Bu ya? Oke, langsung ya. Nah, ini tampilan evaluasi tentang yang soal yang sudah saya buat ya. Nah, ini bisa kelihatan anak sedang mengerjakan, sedang berlangsung. Ini yang sudah mengerjakan, tinggal kita nilai, klik di sini saja ya. Ada yang belum dilihat, itu maksudnya anak belum mengerjakan, ini yang warna merah ini. Ini anak sudah berlangsung, kita lihat sedang berlangsung ya. Kalau pilihan ganda biasanya saya suka ada nilainya langsung ya, karena di sini variatif saya buat soalnya. Karena ada soal esai dan lainnya, sehingga ada beberapa nilai yang harus dinilai secara langsung oleh guru. Nah, itu bisa juga kita klik di sini kelas mana saja, kita klik misalnya kelas 8E ya. Kita coba penilaiannya seperti apa. Nah, ini bisa kelihatan anak mengerjakan yang benar dan yang salahnya ya. Bahkan belum sampai beres ini ya, anak mengerjakan ya. Misalnya ini nomor 1 ya, tentang apa. Nomor 1, oh benar jawabannya. Nomor 2, oh dia salah, harusnya yang ini. Nomor 3, oh dia jawabannya harus menjawab C tapi dia menjawab B ya. Itu bisa kita cek di sana hasil pekerjaan anak ya. Kemudian nah itu kemudian bagaimana cara memposting soal ya, cara memposting soal. Kita coba buat di sini, saya kelas 9, bahkan di sini juga saya buat kelas remedial ya. Takutnya anak-anak ada yang karena kita udah posting di kelasnya, kemudian takut dibuka sama yang lain yang sudah mengerjakan, kita buat di kelas remedial atau diulang ya.
Kita coba misalnya kelas mana ya yang akan saya buka membuat soal. Nah, misalnya ini. Cara pembuatan soalnya hampir sama seperti di Google Form atau apa ya. Di sini kita tinggal klik saja di sini soalnya. Tanda plus ya, kita buat tugas. Ada buat tugas ya, buat tugas itu biasanya berupa perintah ya terhadap anak, apa yang harus dilakukan anak, kumpulnya kapan, kemudian oleh anak diupload dalam bentuk video, gambar atau lainnya. Ada load existing assignment, mengupload soal yang sudah pernah dibuat gitu ya, yang pernah dibuat kita kasihkan lagi ke anak ya. Buat kuis, membuat soal, muat kuis yang ada. Oh, tadi salah ya, yang tadi yang udah desain. Nah, ini muat kuis yang ada kalau yang sudah ada. Misalnya kita klik buat kuis ya. Kita klik buat kuis. Nah, seperti ini tampilannya ya. Pertanyaan misalnya di sini saya coba latihan ya. Latihan, kemudian subjeknya kerjakan dengan baik. Nah, kemudian di sini ada tampilan batas waktu yang kita berikan untuk soal itu berapa menit ya. 60 menit, 90 menit atau 120 menit ya, tergantung berapa soal dan kegiatan apa yang kita lakukan ya. Di sini ada checklist, tampilkan hasil. Jadi ada di sini anak mengerjakan, kemudian setelah beres mengerjakan ditampilkan hasilnya. Biasanya saya tidak ditampilkan di sini ya, supaya anak tidak jadi bikin penasaran anak ya. Kunci setelah waktu jatuh tempo, acak pertanyaan. Jadi setiap anak nanti soal tersebut akan diacak. Jadi setiap pemakai atau login dengan Edmodo mengerjakan soal, dia akan berbeda-beda, perpindahan tempat soal saja seperti itu. Nah, ini tampilan untuk lembar soalnya ya. Di sini ada benar atau salah, pilihan ganda, jawaban singkat ya, isi pembagian yang rumpang kosong, menjodohkan, dan beberapa jawaban ya, seperti dicentang. Misalnya saya buat soal satu saja misalnya ya. Sebutkan malaikat yang diketahui ya. Ambil contoh, ini pilihan ganda ya. Misalnya kalau SMP ada 4, tinggal namain saja ya, 4 gitu. Kalau enggak nanti kita hapus saja ya. Misalnya ada 2 ya, di sini 5, 10 ya, 20 ya. Kemudian di sini kasih nilainya berapa, poin yang akan diberikan soal ini ya. Kalau kita tidak mau sulit untuk penilaian langsung, jadi lebih baik sih pilihan ganda ya. Jadi nilainya langsung keluar gitu. Nah, misalnya kunci jawabannya yang mana ya, tinggal klik aja ini ya. Ambil contoh ini satu ya. Kalau nanti berupa pertanyaan yang lain, esai atau apa ada ya. Nah, nanti ini akan tersimpan langsung ya, supaya tidak memakan waktu lama. Kemudian kita tugaskan ke anak. Misalnya 9E ya, bisa juga ditambahin di sini ya. 9 apa biar sekaligus enggak satu-satu per kelas ya. Misalnya 9 tadi apa ya, 9E aja, takut nanti ke anak dikerjakan lagi ya. 9E misalnya ya. Nah, akan muncul 9E. Jatuh temponya tanggal berapa, misalnya saya kasih jatuh tempo hari Rabu, mengerjakannya dia misalnya mau dijadwalkan atau tidak, mau sekarang ya. Sengaja di sini bisa di checklist ditampilkan oleh anak, kelihatan hasilnya langsung, atau dijadwalkan nanti ya. Kalau dijadwalkan nanti misalnya sampai misalnya harus dikerjakannya besok ya, jam berapa ya, berapa menit ke berapa, waktu apa ya, seperti itu. Kalau mau diagendakan untuk besok atau lusa ya, tinggal klik tugaskan saja ya. Cuman jatuh temponya ini perhatikan ya. Misalnya tidak dijadwalkan nanti, saya klik tugaskan ke anak. Nah, ini agak lumayan tugaskan. Nah, ini berhasil ditugaskan
tinggal klik baiklah ya, batas akhir tanggal 22 bulan 4. Baik. Baik ya. Lumayan ini dari tadi ini ada sedikit bermasalah ya, mulut biasanya nggak seperti ini. Kita coba di reload. Materi yang berat Pak Dadan, hebat Pak Ya Dadan. sebenarnya berat enggak sih ya. Misalnya ini yang tadi udah di share ya di kelas 9E, tinggal ini belum, tinggal anak nanti mengerjakan atau tidak ya. Kalau nanti kita untuk mengeceknya tinggal klik ini aja ya, klik ini aja. Nah ini 9E ya, misalnya ini belum dilihat atau belum dikerjakan ya, seperti itu. Nah selanjutnya terakhir mungkin saya akan mendownload hasil pekerjaan anak misalnya ya, yang sudah lama, misalnya yang pernah saya lihat kelas 8E misalnya. Pekerjaan anak yang sudah dikerjakan. Kalau ini baru ya, ini baru, soal yang baru, kita lihat soal yang lama, lalu kita download soal tersebut ya. Mana ya, kita coba di sini. Jadi nanti soal tersebut dalam bentuk Excel ya. Ini masih materi yang baru yang sudah dikerjakan, kita coba lihat yang lama. Yang paling penting nanti kan sebagai bahan laporan juga ya, dalam bentuk Excel dirapi-rapi gitu. Sebenarnya sih dibilang berat enggak, dibilang enggak juga nggak tahu ya. Masalahnya ibarat kita membuat presensi atau absen di Google Form gitu, seperti itu. Tergantung juga hanya mungkin kan pengerjaan anak secara online gitu ya. Ini juga saya buat absensi pakai absensi juga di sini di posting ya. Jadi setelah mengerjakan lalu absensi tersebut oleh anak diisi. Tergantung manfaatnya ya Pak ya. Iya, memang tergantung manfaatnya juga sih ya. Saya justru memang sih kendala banyak ya, memang anak-anak tidak seluruhnya sih mengerjakan soal-soal tersebut ya. Banyaklah persoalan di anak itu, entah kuota lah atau apalah gitu, sehingga kita butuh teknik yang lain melalui penugasan-penugasan bagi anak di rumah gitu. Ambil contoh ini misalnya yang sudah dikerjakan, saya akan download ya. Ini yang terakhirnya nanti akan saya download. Nanti kita apa? Coba kita ekspor ya. 9E ya, 9E ya, tadi buatnya baru 8E. Misalnya kita download yang sudah kemajuan biasanya. Mana ya? Kelas kemajuan. Ini 8E misalnya, kita cari 8E karena banyak kelas 8E nih yang ngerjain. Tambah nilai, ekspor, atau bisa dihapus ya. Misalnya bahkan kita juga bisa ngasih reward berbentuk lencana kepada anak ya. Kita coba ekspor. Nah ini sudah terdownload. Setelah itu baru kita terbuka ya. Nah ini ya, anak yang sudah mengerjakan atau belum, kayaknya belum semua ini mengerjakan ya. Itu saja contohnya. Selanjutnya sebenarnya jadi dua materi ini saya dengan Excel tadinya bagaimana, tapi ada waktu kira-kira enggak Bu?
Siapa ya yang jadi Bu moderator Yanti, itu? apakah masih ada waktu? Sepertinya Udah saja ya? ada waktu. Iya, Kalau masih. kalau Mangga, fokus Pak. ke Edmodo-nya sih udah saya sampaikan barusan. Tadinya saya bagaimana jadi dua materi ke Excel gitu. Bagaimana mau Ya, mangga, dilanjutkan mangga. atau sudah saja? Barangkali ada Mangga pertanyaan ada atau. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Begini saja Mangga. kalau untuk berkaitan dengan Excel ya, misalnya begini saya akan membuat tampilan sekedar tambahan pengetahuan saja ya. Misalnya nilai-nilai kalau di SMP saya kasih buat tabel nomor, nama siswa ya. Kemudian di sini L atau P ya, laki-laki atau perempuan. Misalnya NH itu rekapan keseluruhan, misalnya NH nilai harian. Kemudian ada PTS, kemudian kalau di semester genap berarti PAT ya. Jadi nilai harian, PTS, PAT, termasuk mungkin juga dengan KI 4-nya yang berbentuk keterampilan. Saya coba ambil yang ini saja, yang pengetahuan dulu ya. Nah ini bagaimana cara merapih-rapihkan tabel di Excel ya, dengan menggunakan rumus juga bisa ya nanti. Sengaja saya percepat ya waktunya. Iya, Pak Dadan. Waktunya 10 menit lagi ya, Pak Dadan. Oh masih lama ya, oke 10 Oke. menit lagi ya. Ini juga perlu cepet nih 10 menit. Oke, ini bagaimana cara terkadang hal Excel itu sebenarnya mengasihkan juga. Kadang-kadang orang takut juga dengan Excel karena keterkaitan dengan tabel-tabel dan rumus-rumus ya. Misalnya ini format ya, border bagaimana untuk memberikan garis ya, sini. Oke, ya, kemudian ini ketengahkan ya. Kemudian ini ketengahkan semua ya. Tampilan tabelnya misalnya seperti ini ya, kita tambahin juga di sini misalnya taruhlah rata-rata misalnya ya, rata-rata. Oh bisa juga misalnya ditambahin di sini keterangannya, mungkin keterangan, karena nanti saya akan membuat di sini keterangan apakah dia diulang remedial atau pengayaan atau tidak ya. Nah ini kalau dilihat dari tabel seperti ini sepertinya seperti rapih gitu ya, padahal kalau kita lihat di sini ini ke bawah gitu, mau semua juga sama ya, seperti itu. Kita coba rapih-rapih ya. Biasanya ini saya semua di blok, format cell, line, kemudian ini diketengahkan semua, jadi tengah-tengah semuanya. Ini rapi-rapi. Untuk penambaran ada pakai rumus, ada yang langsung penambaran langsung ya, 1 2 tinggal blok ya, kemudian bawa ke bawah. Ini ada yang double nama-namanya ya. Pak Kemudian Dadan bisa dipercepat ya. oke, siap-siap Bu ya. Kemudian ini Karena L harus ada sesi tanya jawab, Pak. ya, misalnya ini saya satu baris saja ini ya. Berapa menit lagi Bu? Oke Iya, sekarang. baik, baik, baik. Oke, ini misalnya saya coba misalnya di sini nilai harian misalnya 76, ini misalnya 80, ini misalnya 65. Kita coba rata-ratakan sama dengan misalnya rumusnya average, kemudian bawa ke sini, enter. Kita coba keterangannya, misalnya saya kasih misalnya di sini mata pelajaran ya. Mata pelajaran misalnya di sini PABP ya. Kemudian saya kasih ke KM-nya misalnya di sini 75 ya. Keterangannya jika kurang dari 75 berarti dia remedial ya, jika lebih berarti lulus. Sama dengan if bawa ke sini, jika dia kurang sama dengan 75 maka dia diulang ya, diulang kemudian jika tidak lulus ya. Kita coba bisa tidak lulus misalnya, tapi nah ini ada kesalahan rumus. Kita coba perbaiki di sini, harusnya pakai tanda petik ya di sini.
Jadi tinggal ngisi satu baris aja ya. Yes, oke ya. Misalnya ini tinggal kopikan aja ke bawah ya di sini. Ctrl C bawa ke bawah. Misalnya ini 80, ini 98, ini misalnya 78 ya. Ini kita kopikan juga sama ke bawah. Jadi tinggal hanya ngisi ini aja ya. 90, 80 ya, 65. Pak Dadan bisa cuman ini bareng, nggak usah diisi semua ya. Ya, gimana Bu? Nggak usah diisi semua. Mohon maaf, nggak usah diisi semua ya. Oh oke, iya ya, udah segini aja ya. Nah ini sedikit tampilannya. Baik, itu saja. Selebihnya pasti yakin Bapak dan Ibu sekalian tahulah bagaimana untuk materi apa ini. Jadi saya nambahin materi dengan Excel nih ya. Tapi intinya tadi kembali lagi ke Edmodo ya, kita memang yang dibutuhkan adalah alat gawe juga, HP, laptop, PC dan lain-lainnya, termasuk ya jaringan internet, termasuk anak pun ya minimal mengerjakan yang bisa akses ke internet. Barangkali dari saya dicukupkan sekian dulu Ibu ya, takut waktunya kehabisan. Sebenarnya sih saya butuh waktunya 2 jam gitu ya, sambil menyelesaikan Excel tadi. Edmodo saya percepat, ini juga Excel saya percepat gitu ya. Nanti di lain hal saya akan menjelaskan tentang Excel ya. Itu saja barangkali sementara dari saya ya. Silakan diserahkan kembali ke moderator. Iya, terima kasih Pak Dadan. Subhanallah ya, saya liur gitu. Ya, pasti karena saya cepat. Bilang Bu Nur ini sangat pelajaran yang sangat rumit sekali gitu. Tapi tidak ada salahnya mungkin bagi untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh Pak Dadan. Baik Pak Dadan, ini kita buka jawab aja langsung ya. Nanti close captionnya sama Pak Dadan saja karena saya bingung untuk menyimpulkan karena sangat sulit sekali gitu ya untuk materi Edmodo ini. Ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurdini. Apa kelebihan dan kelemahan dari Edmodo dan Google Form mengenai penulisan soal daftar nilai siswa? Ya, ulangi, apa kelebihan dan kelemahan dari Edmodo dan Google Form mengenai penulisan soal daftar nilai siswa? Ya, kalau misalnya dilihat dari kelebihan dan kelemahan, kata saya tadi bahwa memang ada kelebihan, ada kekurangannya, sudah barang tentu itu pasti ada ya. Cuman yang kelebihan di Edmodo itu memang sudah dari dulu Edmodo itu banyak dipergunakan oleh yang pertamanya sih oleh mahasiswa dan para dosen, kemudian sampai ke tingkat ke bawahnya SMA, SMK ya. Karena kenapa? Agak simple, tidak terlalu berbelit-belit untuk mengupload fasilitas-fasilitas medianya ya, semacam video. Video kan nggak ditampilkan, cuman upload aja, anak-anak biar ngedownload. Gambar juga sama seperti itu ya, gambar sih bisa ya diupload di soal gitu ya. Kemudian bayangkan kalau misalnya menggunakan yang lain, upload video, jangankan semacam kita online langsung ke Google Form atau situs-situs yang lain, penugasan secara online, atau kemudian kita harus menampilkan video dulu. Nah itu juga butuh lumayan internet juga, nyedot juga gitu ya, sehingga agak sedikit praktis lah gitu ya untuk Edmodo itu. Cuman kelemahannya ya memang itu ya, tadi video tidak bisa ditampilkan, kemudian rekapan nilainya memang tidak selengkap apa yang kalau misalnya kita download atau di Google Form kan kita langsung dispreadsheetkan kan seperti itu. Tapi saya belum akses ke sana ya, nanti di Edmodo saya buka lagi apakah bisa seperti itu kan. Jadi tersusun ya, nomor, nama, lain tinggal mengatur kolom dan barisnya saja ya. Itu kelemahannya ya. Tentunya perangkat-perangkat juga ya harus siap kayak kemudian handphone. Terima kasih banyak. Wow.
Berarti itu untuk yang memang situasinya situasi dan kondisi daerahnya yang ada dalam kurun rawan sinyal itu Iya, mungkin betul, agak susah betul, ya betul. diterapkan. Iya. Makanya kalau yang sinyalnya selalu luplep di sekolah ya semi offline lah, ya bisa pakai XM, Ah, ya pakai jaringan LAN lah gitu seperti itu ya. Oke, ada lagi, Bu. iya, terima kasih Mudah-mudahan katanya tidak atas itu. kata Ibu Nurdi. Eh, Mungkin adalah dan dari Bu Frida mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Frida. Halo Bu Frida. Saya sih, ya halo, halo Bu. Iya. Saya tadi tuh nah, eh, sedetail mana untuk penilaiannya? Apakah bisa kalau untuk kita kan kan kalau untuk TK kan apa objektif ya Iya, iya. banyak sekali. Nah Iya. kalau ini kan pasti subjektif ya karena kan Iya. apa data yang Iya. udah masuk. Sebenarnya itu tergantung apa yang kita konsep dalam bentuk soalnya itu seperti apa. Ini kan online gitu ya. Konsepnya mau seperti apa? Mau Ya, kan di situ ada fitur-fiturnya untuk pilihan ganda, kemudian bisa untuk memilih gitu kan ya, essay dan lain-lain gitu. Nah, bisa saja untuk tiap tingkatan juga sama gitu ya. Cuman tergantung yang memberikan penugasannya begitu ya. Dengan fasilitas-fasilitas tentunya yang ada di Edmodo itu. Nah, itu barangkali Ibu. Iya, baiklah oh Kak gitu Dadan. ya Pak ya Pak. Hmm. Baik baik Pak, terima kasih banyak Semoga Pak. tidak semua Ilmunya harus dipraktekkan kalau ini Pak. Memang harus betul harus dipraktekkan, banyak harus belajar, dipraktekkan. harus Iya banyak Pak. belajar. Baiklah, Pak Dadan, mungkin karena waktu juga nanti kita akan memberikan kesempatan ke Pak Asep Farid atau mungkin Pak Asep Farid ada yang ditanyakan atau cukup? Paling closing statement aja dari Pak Dadan, mangga untuk materi ini Pak Dadan. Oke, untuk closing statement ya, di sini saya langsung ke penutup ya. Halo. Ya, siap untuk Iya, penutup halo Pak ya. Dadan. Untuk penutup intinya bahwa saya tidak menyarankan untuk menggunakan aplikasi Edmodo karena setiap perkembangan teknologi itu ada perubahan-perubahan situs server ya bagi pemakainya untuk dipermudah gitu ya dan tidak memberatkan gitu. Cuman kita harus bisa memilihnya mana aplikasi yang cocok khususnya sebagai tenaga pengajar baik kepada guru kepada peserta didik ataupun orang tua itu sendiri ya. Jadi semua aplikasi yang dipergunakan memiliki kelebihan dan kekurangan, bagus atau tidaknya aplikasi yang digunakan tergantung kebiasaan user dalam mengaplikasikannya gitu ya. Kalau yang suka browsing biasanya cari-cari mana yang bagus, efektif, simple. Dan yang paling penting terus update perkembangan teknologi dan informasi ya. Itu kalau jadi kata orang Nah, jangan iya, sampai gaptek lah gitu ya. Karena mungkin saja betul betul. kita generasi-generasi berikutnya akan meluncurkan aplikasi-aplikasi yang lebih maju lagi dibanding sekarang ya seiring perkembangan. Nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai closingnya. Ibu, saya serahkan kembali ke Bu Yanti ya, silakan dipersilakan. Terima kasih Kak Dadan atas pemaparannya. Mungkin saya serahkan, alhamdulillah selesai Kak Dadan dan selesai katanya ya. Dan tadi ada pertanyaan, terima kasih kepada Ibu Siti Nurdini yang sudah memberikan pertanyaan dan kepada Pak Asep juga yang sudah hadir di sesi yang ketiga ini. Mungkin insya Allah ini sesi yang terakhir sebelum kita diseminasi ya. Semoga kita semua diberikan kelancaran. Kita tutup dengan memberikan handalah untuk materi ini dan mungkin materi terakhir insya Allah nanti kita akan berjuang kembali di diseminasi. Tapi sebelumnya saya serahkan kembali kepada Ibu Frida. Pada Bu Frida kami persilahkan lagi. Terima kasih Pak Dadan atas pemaparan materinya yang begitu panjang lebar dan detil sekali.
kemudian Bu Yanti yang sudah menjadi moderator mendampingi Pak Dadan. Terima kasih banyak. Setelah ini akan saya tutup karena pemaparannya sudah selesai dan sesi pertanyaannya juga sudah selesai. Dengan membaca Alhamdulillah, maka akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.